Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febriani Fidianingsih. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu dasar logika dan algoritma yang diampu oleh Pak Ihsan Maulana Eskom MTI. Yang pertama, manfaat logika dan contohnya. Definisi logika sangat sederhana, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Jadi, definisi logika itu yaitu ilmu berpikir, karena logika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos yang artinya ilmu, di mana logika tersebut merupakan cara berpikir untuk sesuai prinsip-prinsip agar memenuhi aturan yang berlaku. Berikut adalah manfaat logika. Yang pertama, pemecahan masalah. Dalam berpikir logis sendiri, diperlukan sebuah penalaran yang membantu kita untuk menemukan suatu kesimpulan yang baru. Bagaimana cara kita berpikir sangat berpengaruh terhadap apa yang kita simpulkan atau pilih. Jadi, kenapa sih logika ini sangat penting dan bermanfaat untuk menyelesaikan sebuah permasalahan? Kita ambil contoh, ketika kita diberikan soal aljabar sederhana, maka kita akan berpikir logis. Kita akan menulis rumus aljabar tersebut sesuai dengan aturan konsep matematika. Sehingga matematika soal aljabar tersebut dapat kita selesaikan dan kita pecahkan masalahnya hingga bertemu dengan hasil yang konkret. Jadi sudah jelas ya teman-teman kalau logika ini sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, menilai sebuah informasi. Logika membantu mengevaluasi klaim atau informasi yang diterima. Kita dapat menggunakan pemikiran kritis untuk memisahkan fakta dari opini, serta mengidentifikasi argumen yang didasarkan pada bukti yang kuat. Contohnya, ketika mendapat sebuah berita, telah terlebih dahulu apakah berita itu hoax ataukah memang fakta. Maksudnya di sini adalah ketika kita menggunakan logika kita untuk menilai sebuah informasi, maka kita dapat menilai informasi yang diberikan itu merupakan informasi yang fakta atau bohong. Yang berikutnya adalah analisis kesesuaian. Logika digunakan untuk menilai sejauh mana informasi atau argumen tersebut sesuai dengan konteks atau tujuan tertentu. Nah, manfaat logika lainnya adalah untuk menganalisis kesesuaian. Contohnya itu ketika kita membuat sebuah makalah. Dari penyusunan makalah tersebut, dengan adanya logika, kita akan memberikan informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan sumbernya. Yang berikutnya adalah manfaat logika sebagai pengambilan keputusan. Logika membantu mengumpulkan informasi yang relevan, mengevaluasi berbagai opsi, mencapai kesimpulan yang paling masuk akal. Maksudnya apa? Jadi ketika kita menggunakan logika kita dan dihadapkan pada dua pilihan, misalkan contohnya di sini ada kasus tentang memilih jurusan perkuliahan, di mana jika kita menggunakan logika kita untuk memilih jurusan apa sih yang nanti akan kita tempuh, kita imbangi, kita pertimbangkan kembali dengan minat kita. Sebenarnya minat kita ini mau ke bidang apa, terus kemampuan kita ini sebenarnya ada di mana. Ketika kita sudah tahu minat dan kemampuan kita, maka kita bisa memutuskan kita akan berkuliah di prodi apa dan di daerah mana. Yang selanjutnya tentang fungsi, yang berikutnya adalah fungsi algoritma dan contohnya. Algoritma itu berasal dari nama orang Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, penulis buku Al-Jabar wal Muqabalah, merupakan matematikawan yang menemukan algoritma. Algoritma sendiri adalah urutan atau langkah-langkah atau proses
dalam menyelesaikan suatu masalah dengan secara sistematis dan logis dengan tujuan tertentu. Nah, di sini sudah jelas ya. Yang pertama itu fungsi algoritma itu sebagai penyelesaian masalah, karena algoritma sendiri itu disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan dengan tujuan tertentu. Contohnya pencarian binary. Algoritma ini digunakan untuk mencari elemen dalam himpunan data yang sudah terurut. Yang berikutnya, bagi programmer, algoritma akan memudahkan mereka untuk melacak setiap kesalahan yang muncul. Nah, algoritma sendiri sangat berfungsi bagi seorang programmer karena ketika contohnya kita menggunakan C++. Nah, ketika ada sintaks yang error atau ketika running kita ada yang error gitu ya, itu sudah terlihat dari keterangannya errornya di mana, di bagian mana. Ini sangat memudahkan bagi programmer dalam pengkodingannya. Yang ketiga, meminimalisir penulisan kode program yang berulang. Algoritma yang baik adalah algoritma yang tidak berulang. Artinya dia mampu meminimalisir penulisan kode program, dan ia mampu menyederhanakan masalah yang rumit dan besar. Jadi algoritma itu fungsinya itu untuk meminimalisir serta menyederhanakan. Algoritma juga digunakan dalam sistem kecerdasan buatan untuk pengambilan keputusan. Maksudnya adalah fungsi dari algoritma sendiri itu untuk mengambil sebuah keputusan, di mana bagi seorang programmer yang membuat sebuah algoritma, ia dapat memodifikasi programnya sehingga ia dapat memutuskan apakah programnya ini akan berjalan dengan baik atau tidak dari algoritma yang dimodifikasi oleh programmer tersebut. Yang kelima adalah dapat mengoptimalkan kinerja program, mengurangi kompleksitas dan meminimalkan penggunaan sumber daya seperti memori atau waktu komputasi. Jadi, fungsi algoritma itu selain untuk menyelesaikan masalah, untuk meminimalkan waktu dalam kesalahan yang muncul dari kode programnya, meminimalisir penulisan kode program, pengambilan keputusan. Nah, fungsi algoritma itu juga dapat mengoptimalkan kinerja program, karena hal ini merujuk pada poin ketiga, di mana ketika algoritma sudah baik, penulisannya tidak ada yang berulang, maka kinerja dari program tersebut dapat optimal karena penggunaan sumber daya yang cepat, yang efektif. Yang berikutnya, struktur dasar algoritma dan contohnya. Nah, struktur dasar algoritma itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu algoritma sekuensial, algoritma percabangan, dan algoritma perulangan. Yang pertama, algoritma sekuensial. Algoritma sekuensial ini disebut juga sebagai algoritma berurut atau memiliki awal hingga akhir. Contohnya, ketika kita dihadapkan pada sebuah soal menghitung luas segitiga. Di sini dimulai dengan soalnya, instruksi pertama, kita akan mengetahui apa yang diketahui. Misalkan alasnya itu tingginya 3 cm. Alasnya 3 cm, tingginya 6 cm. Atau tingginya 10 cm. Nah, itu tinggal kita tulis di instruksi pertama, kita tulis soalnya, lalu kemudian yang diketahui apa aja. Instruksi kedua, kita masukkan rumusnya. Rumus segitiga apa sih? Rumus segitiga itu setengah dikali alas kali tinggi, atau alas kali tinggi bagi 2. Tadi kan 3 dikali 10 misalkan ya. 3 kali 10 bagi 2 berarti 30 bagi 2 15. Berarti luas dari segitiga tersebut adalah 15 cm kuadrat. Ini saya akan menjelaskan jenis-jenis percabangannya ya. Algoritma percabangan ada di slide berikutnya. Nah, jenis algoritma percabangan itu ada 4 jenis. Yang pertama, algoritma percabangan tunggal.
atau algoritma percabangan kondisi satu kondisi. Nah, maksudnya adalah contoh dari kasusnya itu ketika jika kondisi itu benar, maka program akan true gitu, benar, bertindak true. Jika kondisi salah, maka akan kosong, tidak ada aksi dari program tersebut. Yang berikutnya algoritma percabangan dua kondisi. Nah, biasanya algoritma dua kondisi ini menggunakan if else. Contohnya, jika usia lebih dari 17 tahun, maka boleh menonton bioskop. Jika usia kurang dari 17 tahun, maka tidak nanti mencetak pesan tidak boleh menonton bioskop. Misalkan kita ingin memasukkan umur 21. Berarti kan kalau 21 kita input 21, maka yang akan keluar adalah hasilnya boleh menonton bioskop. Tiga adalah algoritma percabangan tiga kondisi. Maksudnya ini ada tiga kondisi di dalam algoritma tersebut. Contohnya, ada tiga jenis kendaraan, di mana tiga jenis ini yang pertama motor, yang kedua mobil, yang ketiga truk, memiliki tarif biaya parkir yang berbeda. Untuk motor itu senilai 2.000, untuk mobil senilai 5.000, dan untuk truk itu sebesar Rp10.000. Apabila ada mobil yang masuk di dalam suatu mall, maka dikenakan tarif Rp10.000. Keempat, ada algoritma percabangan case of, di mana algoritma ini bentuknya itu bernilai integer. Misalkan diketahui suatu variabel x bernilai 5, maka akan memunculkan nilai 5. Jika variabel bernilai nilai x adalah 6, maka muncul nilai 6. Dan jika nilai variabel x adalah 7, maka akan muncul nilai 7. Namun apabila ada nilai yang tidak dari 5, 6, dan 7, maka akan menginput nilai x tidak sama dengan 5, 6, 7. Nah, selanjutnya adalah mengenai contoh. Di sini ada contoh algoritma pada kehidupan sehari-hari, yaitu membuat jus alpukat. Algoritma sendiri merupakan langkah-langkah atau proses untuk menyelesaikan suatu masalah dengan tujuan tertentu. Yang di sini ada yang pertama itu siapkan blender, buah alpukat, es batu, susu putih, gelas, dan air gula. Yang kedua itu masukkan buah alpukat, es batu, susu putih, dan air gula pada blender. Berikutnya yang ketiga, tutup blender dengan rapat. Yang keempat, colokan kabel blender pada stop kontak. Yang kelima, menyalakan blender dengan menekan tombol on untuk mulai membuat jus. Yang keenam, tunggu hingga bahan-bahan yang dimasukkan halus agar rasa yang dihasilkan lebih lezat. Yang ketujuh, jika sudah halus, matikan blender dengan menekan tombol off. Yang kedelapan, tuangkan jus alpukat pada gelas. Dan yang kesembilan, jus alpukat siap dinikmati. Nah, dari sini sudah jelas ya teman-teman, kalau algoritma itu fungsinya itu untuk menyelesaikan suatu masalah dengan urutan yang sistematis dan logis. Yang mana ketika kita mau membuat jus alpukat, maka prosedurnya harus benar. Jangan sampai langkah-langkahnya itu tidak sistematis, karena tujuan kita itu untuk membuat minuman yang sehat, enak, dan bergizi. Nah, di sini ketika algoritma kita salah, maka tidak jadi akan menimbulkan error. Misalkan kita memulai itu dengan menutup blender, sedangkan belum ada bahan-bahannya, maka itu adalah algoritma yang tidak tepat. Selanjutnya, contoh algoritma pseudocode. Nah, ini adalah algoritma di mana langkah-langkah itu memiliki tingkat bahasa pemrograman yang tinggi. Pseudocode ini
adalah bahasa pemrograman juga, namun bisa dimengerti oleh manusia, bukan dimengerti bahasa mesin. Yang pertama itu tadi inisialisasi. Jadi yang pertama siapkan Blender, terus memasukkan dan menutup itu maksudnya adalah inisialisasi atau dimulai awalannya. Yang kedua itu ada proses. Prosesnya itu dengan kita colokin kabelnya dulu, terus nyalain Blender, tunggu hingga halus, terus matikan Blender. Dan output atau keluarannya itu hasil dari jus tersebut. Tuangkan ke dalam gelas dan siap dinikmati. Baik kawan-kawan, sekian dari presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much